Jika di Asia Tenggara, geng, ada Indonesia dan negara tetangganya Malaysia yang memang sudah sejak lama terlibat sedikit percekcokan, walaupun katanya sih saudara. Nah, di bagian utara atas antara negeri K-pop Korea Selatan dan negara dekatnya negeri Sakura Jepang, ternyata juga menyimpan sedikit perselisihan yang sudah lama terjadi. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi antara kedua negara ini? Mari kita ulas sedikit ke belakang mengenai sejarahnya. Sebenarnya, akar dari pertengkaran Jepang dan Korea Selatan lebih rumit ketimbang persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina atau masalah keamanan. Kedua negara ini memiliki hubungan yang terbebani oleh sejarah mereka pada abad ke-19. Jadi gini geng, Korea Selatan menyimpan dendam terkait penjajahan Jepang di era tahun 1910 hingga 1945. Wah, lebih duluan ya daripada saat Jepang menjajah kita. Dan juga durasinya lumayan lama, geng. Bayangkan, Jepang menjajah Korea Selatan selama 35 tahun. Negara kita saja yang dijajah Jepang selama 3 tahun pernah merasakan kekejaman yang cukup menyakitkan. Apalagi Korea yang selama 35 tahun. Lagian, penindasan di masa perang penjajahan oleh Jepang di Korea Selatan cukup sadis, geng. Salah satunya termasuk memaksa penduduk Korea masuk ke dalam praktik pelacuran dan bekerja di pabrik-pabrik Jepang. Jadi luka yang ditimbulkan akibat penjajahan Jepang di Korea begitu dalam. Kejahatan tentara pendudukan Jepang termasuk soal perbudakan wanita, diabadikan dalam buku-buku sejarah, buku pelajaran sekolah, dan dalam perbincangan sehari-hari dalam masyarakat Korea Selatan. Nah, dari sejarah inilah, Korea Selatan merasa Jepang belum menebus dosa-dosa masa lalu mereka. Jadi ada sebagian warga Korea yang belum move on dari sejarah kelam tersebut. Terutama mungkin mereka yang memiliki keluarga yang menjadi korban pada saat itu. Sedikit flashback ke belakang, geng. Jepang yang sudah kalah dalam Perang Dunia II akhirnya setuju menandatangani perjanjian damai dengan sejumlah negara yang pernah dijajahnya. Dalam kesepakatan itu, yang dicapai tahun 1952, Jepang bersedia membayar pampasan perang dan ganti rugi antara lain ke Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Thailand. Nah, jadi geng, berkat perjanjian itu, negara kita sendiri Indonesia pada tahun 1958 menerima pampasan perang atau dana kompensasi senilai 223,08 juta US dollar. Kalau dikonversikan dalam nilai tukar rupiah saat ini sih sekitar 3,5 triliun. Namun, itu duit tahun 58 ya, geng. Acara TV Korea, bintang K-pop, dan tren kecantikan sangat populer di Jepang. Sebaliknya, Korea merupakan turis yang paling banyak mengunjungi Jepang setelah Cina. Meski begitu, hubungan kedua negara merenggang sejak putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tahun lalu yang memerintahkan Nippon Steel, pembuat baja terbesar di Jepang, untuk membayar hampir 90.000 US dollar kepada pekerja yang masih hidup dan kepada keluarga 3 warga Korea lainnya yang dipaksa bekerja selama Perang Dunia Kedua. Namun, Tokyo sedikit menolak. Sikap Jepang jelas bahwa masalah kompensasi ditangani dengan perjanjian pada tahun 1965 yang telah menormalisasi hubungan antara kedua negara. Hasil survei menunjukkan 52% warga Jepang tidak menyukai Korea Selatan. Sebaliknya, 78% warga Korea Selatan membenci Jepang. Survei itu juga mencatat 4 dari 10 warga Korea Selatan percaya bahwa kedua negara akan saling berperang dalam beberapa tahun ke depan. Jadi gengs, salah satu hal yang membuat warga Korea Selatan tidak dapat melupakan begitu saja mengenai sejarah kelam dari penjajahan Jepang adalah
karena Jepang tidak pernah mau mengakui sepenuhnya tentang kejahatan perang yang telah mereka lakukan. Hal ini membuat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe seperti menaruh garam di luka lama hubungan kedua negara tersebut. Selain dari hal tersebut, antara Korea Selatan dan Jepang juga memiliki sengketa wilayah. Sengketa tersebut mengenai sebuah pulau yang bernama Pulau Dokdo bagi warga Korea dan Pulau Takashima bagi warga Jepang. Masing-masing dari kedua negara mengklaim bahwa pulau tersebut masuk ke dalam kedaulatan negara mereka. Namun, geng, saat ini sudah banyak warga Korea Selatan, khususnya kalangan anak muda, yang mulai melupakan hubungan masa lalu tersebut dan menjalin hubungan yang baik dengan Jepang.